Hitamnya kopi tidak sehitam rasanya. Kopi membuktikan bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, Kopi Solo Rajo mengembangkan berbagai ilmu bisnis dari hulu ke hilir. Tidak mudah menyerah, mampu membaca peluang, dan kreatif memanfaatkan potensi menjadi kunci suksesnya. Pemirsa, menikmati secangkir kopi dengan udara yang dingin adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, kopi ini adalah Kopi Solo Rajo yang merupakan salah satu produksi perkebunan unggulan di Kabupaten Solo, tepatnya di Nagari Ayadingin Lembah Gumanti. Memiliki rasa dan aroma yang khas membuat kopi ini mampu menembus pasar dunia. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Nagari Ayadingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Daerah ini berjarak sekitar 60 km dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan luas nagari 126,39 km persegi, Nagari Ayadingin yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman kopi. Keberadaan kopi di daerah tersebut bahkan sudah mendunia sejak abad ke-18. Kopi Solo terkenal dengan aromanya yang lembut, rasa asam dan manis yang berimbang, sehingga banyak dicari oleh penggemarnya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Nagari Ayadingin berprofesi sebagai petani. Petani kopi menjadi salah satu profesi usaha yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar. Tanaman perkebunan kopi menjadi salah satu sektor andalan bagi masyarakat petani di Nagari Ayadingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Siapa pernah menyangka jika awalnya kopi dari Nagari Ayadingin ini tidak pernah diperhitungkan? Setelah tahun 1945, kejayaan kopi Kabupaten Solo sempat meredup. Pembudidayaan dan pengembangan tanaman kopi belum berjalan maksimal, baik dari sisi pasca panen hingga penjualan. Sehingga kualitas kopi yang dihasilkan sangat terbatas dan tidak memiliki nilai jual yang menjanjikan. Namun sejak tahun 2014 semuanya berubah. Daerah ini menjelma menjadi salah satu sektor kopi di Kabupaten Solo dengan mengusung nama Solo Rajo. Awal mula kebangkitan kopi di daerah ini berkat inisiatif sejumlah anak muda yang memilih pulang kampung dan berkontribusi membangun nagari mereka. Salah satu dari anak muda tersebut adalah Teuku Firmansyah. Halo Bang. Ya halo Kak. Kenalin saya Putri. Maaf kotor. Gak Ya. apa-apa Bang. Ya Kak. Ini kalau boleh tahu dengan Bang siapa Bang? Saya Teuku Firmansyah Kak. Berarti panggilannya Bang Tengku ya? Boleh. Ini kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Bang? Kami sedang menanam kembali Kak tanaman Menanam. kopi yang ada yang mati, jadi kita sulam kembali kopinya. Untuk jenis kopi ini nih kopi jenis apa nih namanya Bang? Kalau yang ini varietasnya Sigara Rutang, jenisnya Arabica karena kita Arabica. memang di dataran tinggi. Baik.
Dan pemirsa, kita juga mendapatkan informasi bahwa Bang Tengku ini adalah salah satu petani yang berhasil membudidayakan kopi Solok Rajo. Tapi dari segi namanya, kopi Solok Rajo ini ada makna tersendiri nggak, Bang? Ya Kak, sebenarnya kopi Solok Rajo ini adalah nama identitas koperasi kami. Jadi kita bangun branding supaya masyarakat luas tahu dengan proses pasca panen yang kita kerjakan, dengan kualitas kopi yang kita hasilkan betul-betul memang bagus dan baik. Baik. Seperti itu. Kita juga mau tahu ya pemirsa, awal mula Bang Tengku ini mulai membudidayakan kopi Solok Rajo ini dari sejak kapan? Boleh diceritakan, Bang? Boleh Kak, kita mulai di tahun 2012, jadi bisa dikatakan sudah 10 tahun. Kita ada beberapa orang, ada Adi, ada Wiwin, ada Zul, dan ada beberapa orang yang lainnya. Bersama-sama membangun branding, bersama-sama kita membangun bagaimana membuat kualitas kopi ini betul-betul diminati oleh pasar luar negeri waktu itu. Jadi memang di awal ada kelemahan, ada kesusahan yang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah ketika semua kawan-kawan ini berikhtiar dengan bersama-sama, jalannya ada-ada saja. Sampai seperti sekarang, alhamdulillah kita brand kopi Solok Rajo sudah dikenal oleh masyarakat luas, terutama di Indonesia. Luar biasa banget. Ya. Ini kan sudah ditanam ya, Bang? Ya. Fitri mau tahu juga nih kebun kopi Biar yang saya sudah tanam juga dulu, besar-besarnya Kak. ada nggak, Bang? Ada Kak, Oke. nanti ke sebelah sana kita akan melihat tanaman siap. kopi yang lebih besarnya. Kita tanam dulu kali Kita ya, tanam Bang? dulu biar dia tidak mati. Ini 2 tahun lagi Kak Putri juga bisa main ke sini lagi, lihat iya. seperti apa. 2 tahun lagi berarti sudah berbuah Sudah ya, Bang, ya? berbuah. Nanti tinggal kita kasih pupuk kandang atau pupuk kandang. apa. Ya. Oke, mari Kak kita ke kebun saja dulu. Oke pemirsa, kita sekarang mau menuju ke kebun kopi Bang Tengku. Di mana arahnya, Bang? Ke sana Kak, ke atas. Oke, baik. Ya. Kopi Solok Rajo lebih sekedar menghasilkan biji kopi Arabica berkualitas dan berlisensi. Kopi yang ditanam di atas lahan hutan kemasyarakatan seluas 200 hektar ini kini mampu menjadi pusat unit agrobisnis masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Tanaman kopi memiliki kekhasan tersendiri dalam pengembangannya. Pembudidayaannya tidak terlalu sulit jika petani mengetahui pola budidaya yang baik hingga pengolahannya. Terlebih tanaman kopi di daerah Ayah Dingin ini memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya geografis wilayah yang sangat mendukung. Tanaman kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat di daerah Ayah Dingin ini adalah jenis Arabica. Kopi Arabica sangat cocok pada daerah yang terletak pada ketinggian 1.500 hingga 1.900 meter dari permukaan laut. Bibit kopi yang ditanam dan dirawat dengan baik tumbuh subur, didukung dengan kontur tanah dan udara yang sejuk. Petani juga terus disupport untuk memahami tentang cara membudidayakan kopi yang baik, dimulai dari pemilihan bibit yang harus berasal dari sumber bibit yang buahnya merah sehat dan tumbuh di pertengahan batang. Berarti ini kebunnya ya, Bang? Iya Kak, ini salah satu kebun yang ada di tempat kita. Ada beberapa varietas juga di sini. Jadi memang di sini ada pohon naungannya Kak, supaya kopi dia lebih bagus dari sisi cita rasa, dari sisi pertumbuhannya. Kita boleh lihat yang Boleh, sebelah kita sana sana nggak? aja Kak, Baik. silakan. Kakak duluan. Oh. Silakan, ayo kita lihat. Ini salah satu kopi yang tumbuh di tempat kita. Berarti ini harus dingin juga ya, Bang ya? Harus Ya, ada pohon naungannya gitu. harus ya, ada Bang? pohon naungan Kak. Biar Karena apa tuh, Bang? kalau kopi ini Kak, kalau dia terlalu matang, misalkan matangnya itu bukan matang secara normal atau alami, rasanya nggak bagus. Bisa Kakak coba, bisa Kakak petik. Baik. Ya, yang merah-merah ini coba Kakak coba aja. Seperti saya yang ambil ini Kak.
Nah, jadi bisa kita coba rasanya, tesnya seperti apa. Mari Kak, bismillah. Nah ini pemirsa, kita coba gimana sih rasanya kalau kita makan langsung dari pohonnya. Rasanya manis, ada asamnya dikit tapi lebih dominan manisnya. Iya, betul Enak sekali. juga rupanya Bang Teguh. Betul sekali Kak. Jadi memang kopi Arabica ini karena dia ditanam dengan ada pohon naungan, tidak terkena sinar matahari langsung, dia akan menghasilkan glukosa yang bagus juga. Selain dari faktor nutrisi di tanahnya. Nah ini kalau kita lihat buahnya sangat banyak ya Bang Tengku ya. Nah tips atau cara budidaya yang baik itu seperti apa Bang? Waduh, kalau berbicara tentang budidaya ini Kak, kita harus merunut dari awal lagi. Baik. Dimulai dari persiapan bibit, persiapan lahan, terus nanti bagaimana perawatan kopi. Karena kopi ini kan tanaman tahunan, umurnya panjang. Jadi memang selama ini kebanyakan masyarakat kami yang ada di sini, bibit yang digunakan atau dipakai biasanya menggunakan bibit asalan Kak. Asalan ini maksudnya terkadang kita nggak tahu jenis varietasnya apa, sumber bibitnya bagaimana, jadi masih banyak asalan. Jadi memang kita mengupayakan melalui koperasi kita memberi penjelasan. Baik. Yang paling penting itu adalah di awal bibit. Setelah bibit nanti baru bagaimana menanam di kebun. Setelah di kebun nanti bagaimana perawatan dan pemupukan. Seperti Baik. itu. Nah untuk perawatan sendiri supaya terhindar dari hama-hama yang mungkin dapat menyerang pohon kopinya ini seperti apa Bang? Kalau kita di kebun yang ada di sekitaran Solok dataran tinggi ini Kak, biasanya kita mengupayakan bagaimana yang harus dijaga adalah pemangkasan pohonnya, pembersihan gulma, dan pemangkasan pohon naungannya. Nah kalau semaknya banyak, daun-daunnya juga banyak, ranting-ranting yang tidak produksinya juga banyak, itu akan menyebabkan serangga akan berdatangan. Jadi akan memancing jadinya. Kebersihan, perawatan kebun memang hal yang utama juga, selain dari pemupukan. Semuanya sebenarnya adalah nanti dia akan mencakup secara keseluruhan Kak. Itu akan menyebabkan produktivitas kopi bagus dan hasilnya juga optimal. Nah untuk kopi, varietas kopi Solok Rajo ini apa saja Bang Tengku? Varietas dominannya itu Sigara Rutang saat ini Kak. Namun kedepannya kami akan mengembangkan Andung Sari namanya. Karena Andung Sari ini setelah kita lihat di lapangan lebih tahan terhadap hama penyakit dan hasilnya lebih baik. Baik, ini setelah proses panen nih kita ke proses apa lagi nih Kita Bang? harus melihat proses pasca panen namanya. Pasca panen? Iya. Boleh kita lihat Bang? Boleh, let's go. Silakan Kak. Baik pemirsa, kita akan lihat bagaimana proses pasca panen kopi ini. Kita akan langsung cek. Jenis tanaman kopi Arabica yang ditanam di daerah ini cukup bervariasi. Mulai dari jenis labah rimbo, anak daro, kopi limau cirago, dan kopi rajo semi wash. Ciri-ciri tanaman kopi jenis tersebut memiliki daun mengkilap dan memiliki ranting yang banyak. Pada ranting tersebut terdapat buah-buah kopi yang bergelayut radung. Masa panen adalah masa yang paling ditunggu para petani kopi. Ada dua masa panen yang biasanya dikenal masyarakat petani kopi, panen raya dan panen sela. Saat ini saya berkesempatan untuk mengikuti aktivitas panen sela para petani di salah satu kebun kopi masyarakat. Panen sela merupakan panen yang dilakukan setelah panen raya. Ketika masa panen tiba, para petani akan memulai memetik biji ceri kopi pada pagi dan sore hari. Panen dilakukan dengan sistem petik dan sortasi buah hijau. Ceri kopi yang sudah masak harus segera dipanen karena ceri yang tidak dipanen akan membusuk di pohon dan menimbulkan hama. Kalau kita bertani berkebun kopi ini pasti hasilnya pasti kan. Cuman terserah sama kita perawatannya. Kalau mau tinggi hasilnya ya perawatannya full. Kalau mau kurang pendapatannya perawatannya biasa-biasa aja lah gitulah kira-kira. Ini tergantung perawatannya kalau kopi Arabica ini. Dapat ilmu tentang kopi Arabica Solok Rajo ini dari mana Pak? Yang pertama dari Solok Rajo. Yang kedua kita itu
beli buku itu, kita beli buku pedoman kopi, dipesan gitu ke pustaka, kita pelajari sendiri, dipraktekkan. Nah, rupanya betul itu yang di buku itu yang paling bagus. Soalnya penghasilan per bulan itu bisa terjamin pasti kan. Tapi kalau tanaman muda kita belum tentu pasti lagi tanaman hortikultura. Kalau harganya anjlok gimana? Pas kali ini sedang ada Hendra. Pak Hendra ya, Bu? Pak Hendra ya. Panggilan mesra kami di sini Tuwo namanya. Tuwo. Tuwo. Ya. Halo Pak Hendra. Tuwo, selamat kenalkan pagi. Mbak Putri Putri, dari Pak. TVRI. Ya. Ya. Iya Bu. Ini kalau boleh tahu sedang apa nih Pak? Ini lagi cek-cek kopi, lagi balik-balik sama Oh gitu. yang mencari yang ada yang cocok atau gimana. Oh berarti di sini prosesnya. Ya. Kalau yang dalam prosesnya apa nih Pak? Sama kayak penyemurannya. Kebetulan lagi hidungnya lagi penuh, makanya dibawa keluar supaya terjemur semua. Oh baik. Kita boleh cek ke dalam nggak, Pak? Boleh, ayo. Wah, Harus ya Tuwo ya. Harus. baik. Nggak masuk, nggak afdol. Nah, Ah, udah baik. di sini. Kita coba cek di dalam. Oh, berarti ini tempat pengeringannya ya Pak Hendra. Kalau untuk tempat ini namanya apa sih Pak? Ada dua macam namanya, ada yang nyebut dom, ada juga ya rumah Yufi. Kami nyebutnya lebih ke rumah Yufi juga. Rumah Yufi. Rumah IVI. Iya, iya. Ini untuk ukurannya sendiri, untuk pengeringannya berapa meter? Kalau ukurannya 16 kali 4. 16 kali 4. Iya. Itu minimal ya Pak ya? Bukan ini yang kami bikin dulu. yang untuk Sebenarnya pertama semakin besar, semakin banyak muatannya Oh lebih banyak. gitu, baik. Kalau ini sendiri pengeringannya biasanya berapa lama nih Pak? Tergantung cahaya matahari sih. Kalau panasnya cukup, bisa jadi 45 hari. Kalau mendung kayak gini kan angin, bisa jadi 2 bulanan. 2 bulanan. Kalau untuk yang sudah berada di sini nih sudah berapa lama nih Pak proses pengeringannya? Ini bermacam ya. Ini ada yang udah 4 hari, 3 hari. Nah, nanti hari kemarin, ini baru masuk tadi. Baru masuk tadi. Ya, baru masuk. Ini namanya apa nih Pak? Kalau tempat penampungannya nih namanya para-para. 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 Untuk satu para ini berapa kilo kira-kira Pak? Itu maksimalnya 40 kilo. Maksimalnya 40 kilo. Berarti kalau lebih dari itu kurang maksimal. Numpuk nanti banyak yang keluar atau nggak terbalik rata semuanya, udah sirkulasi udaranya akan terhambat. Baik. Untuk proses pengeringannya sendiri ini seperti apa saja nih Pak Hendra? Kalau proses pengeringannya ada dua ya, sun drying, ada yang kayak tadi sun drying namanya. Nah ini ya, kayak UV hose. Itu ya. Bedanya apa Pak? Bedanya sih kalau kami sih lebih mengutamakan kalau UV hose itu sebenarnya keentengan kerja. Keentengan kerjanya waktu lagi aksi-aksinya jemur nih, pas dadak tiba hujan. Nah, itu keentengan pertama sih. Tapi yang lebih maksimal yang mana Pak? Lebih maksimalnya kalau yang udah kami coba ini Pak, lebih maksimalnya sun drying. Sunrise. Iya. Sementara itu ada spora jamur yang mati karena UV tadi. Baik. Ini kan kalau kita lihat cuacanya kadang tidak menentu ya Pak ya. Iya. Gimana sejauh ini Pak? Maksudnya ada kendala nggak dengan cuaca yang ada di sini atau suhu yang dingin? Lama nggak proses pengeringannya Pak? Ya, kalau ramah pengeringan sih ya memang suhu sama udara sih yang mempengaruhi. Tapi itulah daya tarik tersendiri untuk kami sebagai prosesor sih. Gimana mengakalinya kalau hujan, gimana kalau panas, gini lagi caranya. Itulah salah satu ya. Pokoknya kami dituntut harus kualitas nomor satu kan ya. Baik. Luar biasa. Kita boleh lihat yang Boleh, sebelah boleh, sana Pak? boleh, boleh. Untuk proses pengolahan buah kopi memiliki 3 cara, yaitu proses natural, honey, dan wash. Proses natural adalah proses terlama,
buah kopi atau ceri langsung dijemur dengan kulit merahnya. Proses penjemuran ditutupi plastik dome atau UV house sehingga kopi terlindung dari sinar matahari langsung. Para petani yang tergabung dalam Koperasi Kopi Rajo melakukan penjemuran biji kopi dengan menggunakan UV house. Proses ini sangat membantu petani dalam proses penjemuran biji kopi agar biji kopi mengering ke tiap permukaan biji secara menyeluruh. Biji kopi disebar di atas wadah untuk selanjutnya didiamkan agar terpapar sinar matahari. Dari tempat penjemuran biji kopi, kini saatnya kita menuju ke tempat pengolahan selanjutnya. Untuk menuju ke tempat roasting kopi Solo Rajo membutuhkan waktu sekitar 10 menit perjalanan dari tempat penjemuran. Menggunakan ATV menelusuri perkebunan kopi di daerah perbukitan memberi sensasi yang berbeda. Oke Kak, kita udah sampai nih. Wow, luar biasa sekali ya Bang Tengku Ya. dan pemirsa kita dari tempat pengeringan kopi ke menuju lokasi roasting kopi ini sangat menarik menggunakan ATV sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang luar biasa dari puncak kopi Solo Rajo ini. Betul sekali. Ini aromanya sudah tercium Wow, ini Kak. aromanya sudah kecium ya Bang ya. Iya, Afli pasti sedang menyangrai kopi ini. Penasaran ini pengen nyobain Ayo. gimana sih proses roasting pemirsa dan juga mau nyobain rasa kopi dari Solo Rajo. Nah ini Kak Afli, head roaster kita. Kita langsung masuk ya Bang. Wah harum banget ternyata ya Bang. Iya Kak, kalau di tempat Afli ini kita nggak usah beli parfum lagi. Wow, sudah wangi ya pemirsa. Udah wangi yang dia. Dan ini proses apa nih namanya Bang? Ini proses menyangrai kopi Kak. Menyangrai kopi. Ya, kalau bahasa kampung kami menyebutnya marandang. Marandang kopi Ya. pemirsa. Tapi Dan, merendang sekarang kita pakai alat. Pakai Alatnya alat khusus. apa nih nama alatnya? Mesin roastery Kak. Mesin roastery. Iya. Dan ini berapa lama nih Bang sampai kecium baunya? Biasanya kalau satu batch itu tergantung kopi, tapi rata-rata 15 sampai dengan 20 menit. Wah, luar Ya, biasa. tergantung kopi yang akan kita sangrai. Wangi banget pemirsa. Iya, kalau di sini kita mau nyoba kopi aja terus, karena wangi. Nah ini setelah di roasting proses apa lagi nih Bang untuk kopinya? Nah, nanti dia ada didiamkan sebenarnya dulu Kak. Ada beberapa waktu didiamkan, setelah itu baru bisa kita nikmati di kafe di dalam. Wow, jadi pengen coba nih, boleh nggak nyobain Bang? Harus. Kayak Kalau udah kesini nggak nyoba kopi nggak dong. rugi ya. Rugi. Wah, kurang banget. Betul Pemirsa sekali. kita coba bagaimana mari, Kak. rasa kopi dari Arabica ini. Solo Rajo. Yuk. Pengolahan roasting kopi Solo Rajo sudah dilakukan dengan proses yang profesional. Menggunakan mesin roasting yang modern menghasilkan produksi kopi yang berkualitas. Bagian ini merupakan hilirnya proses pengolahan biji kopi. Di sini tugas roaster mengolah green bean menjadi biji hitam yang kemudian diolah barista menjadi kopi seduhan di kedai kopi atau coffee shop. Produksi kopi di Kabupaten Solo terus berkembang. Koperasi Solo Rajo sangat membantu petani kopi dalam mempersingkat rantai penjualan. Dari petani langsung ke koperasi, dari koperasi ke konsumen, memperkuat kualitas produksi melalui pasca panen dan budidaya, serta membangun branding. Dengan cita rasanya yang khas, kopi Midang Solo yang merupakan potensi unggulan 5 desa di Kabupaten Solo, kini tidak hanya didistribusikan dalam bentuk green beans ke kota-kota besar, melainkan juga ke luar negeri. Berangkat dari potensi unggulan desa serta kearifan lokal dipadu pengelolaan yang baik, petani kopi di Kabupaten Solo kini menikmati hasil keringat mereka dengan senyuman. Koperasi Kopi Solo Rajo diharapkan menjadi tempat keluar masuknya jaringan distribusi kopi
baik mentah maupun yang telah diolah untuk dipasarkan. Kopi Solok Rajo saat ini telah berhasil menembus pasar luar negeri seperti Amerika, Australia, Taiwan, dan untuk dalam negeri dikirim ke Kalimantan, Bali, dan Pulau Jawa. Wow, Terima kasih, terima Tiara. kasih banyak. Silakan dicoba, Kak. Luar biasa sekali. Ini kita coba ya pemirsa. Wow, aroma dan rasanya luar biasa banget dan memang beda dari kopi-kopi biasanya. Terima kasih banyak Bang Teguh sudah Sama-sama, ngajakin Putri. Mulai dari penanaman kopi, panen kopi, pengeringan kopi, kemudian roasting kopi, sampai akhirnya menikmati kopi yang sudah ada di meja ini. Ini kalau boleh tahu nih jenis kopinya apa nih Bang yang? Kalau yang ini kami membuat blend khusus, Kak. Jadi Blend blend khusus. ini terdiri dari beberapa kopi yang kita campur. Dia ada karakter manisnya. Jadi kopi nggak selalu pahit. Wah, jika kopi nggak disajikan selalu dengan- pahit. Tapi keunggulan dari rasa yang sangat luar biasa ini dari kopi Solok Rajo ini sebenarnya apa saja nih Bang? Kita ada beberapa proses pasca panen, Kak. Kalau untuk filter itu kita di acidity-nya lebih soft, kalau di bodinya juga lebih medium. Jadi itu keunggulan kopi kita. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa, menikmati kopi yang sangat luar biasa sekali. Dan memang pemirsa, kopi Solok Rajo ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Solo ini. Seperti yang sudah kita lihat ya Bang Tengku ya, ini juga didukung dari proses pembudidayaan, pengolahan dan juga pemasaran yang tepat. Kita boleh coba lagi Bang? Lanjut, Kak. Kalau habis nanti kita coba satu lagi. Siap. Nah,